Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada sesi kali ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang perancangan basis data. Di sini kita akan mulai menggunakan aplikasi untuk merancang basis data ya. Aplikasi yang kita gunakan softwarenya adalah SAM, di mana dalam SAM sudah ada MySQL. Jadi kita gunakan MySQL yang untuk memudahkan kita gunakan yang sudah include ya. Di sini kita gunakan SAM untuk merancang basis data MySQL-nya. Jasa menggunakan aplikasi. Langkah yang pertama kita lakukan instalasi dulu. Proses instalasi di sini kita cari dulu ya. Cari dulu aplikasi ini, kita unduh dulu dari situs ya. Kita download aplikasinya sesuai dengan sistem operasi yang terinstal di komputer kita masing-masing. Misalnya di perangkat saya gunakan adalah Windows 10. Berarti saya cari yang kompatibel dengan Windows 10 dan juga versinya saya menggunakan 64 bit ya. Jadi ini sesuaikan dengan versi yang kalian miliki masing-masing, versi operating sistemnya. Kemudian setelah selesai proses unduh, kita buka aplikasinya. Lokasi di mana kalian menempatkan filenya, menyimpan file yang diunduh tadi, kemudian double klik, lakukan instalasi sampai dengan proses selesai. Instalasinya kita lakukan next saja, jadi kita setiap langkah-langkah kita lakukan next dan next sampai dengan finish ya. Nah di sini bisa dilihat dari beberapa tampilan video yang saya pakai di sini. Misalnya kita akan mencari aplikasinya di browser ya. Kita ketikkan di sini aplikasinya di perangkat browsernya. Kita ketik di sini misalnya SAM, kita cari pencariannya, atau bisa kalian klik cari di Google Search ya. Jadi ini bebas. Jadi kalian bisa lakukan pencariannya menggunakan browser atau kalian gunakan Google Search. Nah, ketika sudah dilakukan proses search, maka dia akan muncul situsnya di sini, pilihan-pilihan situsnya. Kita pilih yang di sini ya, SAM installer ya. Di download di apache.org, kita klik. Ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman dari website tersebut. Nah, di sini kita bisa memilih versi yang kita kehendaki. Ketika sudah kita klik sesuai dengan versi kita, maka di sini akan ada muncul penyimpanan. Apakah kita akan mengunduhnya? Kalau iya, kita klik save tadi ya. Kemudian di sini kita tunggu proses unduhan sampai dengan 100% atau sampai dengan selesai proses unduhan ini. Nah, di sini proses di sini pengunduhannya, prosesnya, informasi prosesnya di sini saya tunggu sampai dengan 100%. Kemudian nanti akan muncul folder di mana aplikasi tersebut tersimpan. Tadi proses selanjutnya, kalau sudah diunduh aplikasinya, maka kita buka dari foldernya, kita buka aplikasinya ya, Nah, di sini double klik aplikasi yang sudah kita unduh, kemudian ini di double klik. Selanjutnya dilanjutkan dengan proses instalasi. Pada proses instalasi ya sama, kita lakukan next, kemudian kita tunggu beberapa waktu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini ya, muncul di sini proses instalasinya. Klik saja, kalau muncul caution seperti itu, klik saja oke ya. Kemudian ini juga klik warning ini, klik saja oke. Nah, di sini akan mulai menginstalasi setup ya, kita pilih next. Kemudian tempat ininya, komponennya kita pilih saja next. Kemudian penyimpanannya biarkan saja di C, kita pilih juga next ya. Di folder penyimpanannya kita pilih next. Kemudian bahasanya juga biarkan saja default English, kita pilih lagi next. Kita lanjutkan lagi dengan proses instalasinya. Nah, ini contoh browser yang terhubung dengan SAM. Kita pilih lagi next di sini, kita lanjutkan dengan proses nextnya. Kemudian kita tunggu proses instalasi tersebut sampai dengan selesai ya. Jadi proses next, kemudian kita tunggu sampai dengan proses instalasi 100%. Ini jadi membutuhkan waktu beberapa menit untuk instalasi ini.
Ketika proses instalasinya sudah selesai, kita akan diarahkan di sini ya. Ketika proses instalasinya selesai, di sini ada checklist apakah Anda ingin membuka ini, jadi ininya akan tersimpan di kontrol panelnya ya. Memulainya di kontrol panel. Kalau dia biasanya deretan di sini, deretan sebelah kanan, dia akan muncul di sana. Kemudian kita klik finish sebagai proses instalasi ini sudah selesai. Kita klik finish. Nah, di sini di browser kita akan muncul icon dari exam yang sudah terinstall tadi ya. Jadi ini di sini muncul proses instalasi dari hasil dari proses instalasi yang kita sudah lakukan. Nih, lihat nih. Ini ada browsernya. Nah, di sini. Ini kita double klik maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, ketika kita akan gunakan ini, nanti kita klik di sini Apache dan MySQL, kita klik start. Jadi keduanya kita aktifkan ketika kita akan membuat atau membuka desain database. Ini ya. Jadi double klik ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik start 2 kali. Ini start untuk mengaktifkan Apache dan start untuk mengaktifkan MySQL. Nanti kita bisa mendesain database-nya dari sini. Kita aktifkan dulu perangkatnya di sini. Nah, baru kita bisa melakukan desain. Oke. Ini proses instalasi kalau sudah selesai. Kemudian misalnya kita akan membuat sebuah database. Untuk membuat sebuah database, cara langkahnya adalah pertama ya, untuk membuat database di sini, contohnya misalnya kita akan membuat database DB Siakat Umko dengan table dan juga membuat tabel mahasiswa dengan atributnya terdiri dari NPM, nama, alamat, dan email. Ini contoh ya, kita buat database Umko, kemudian kita buat satu tabel mahasiswa dengan atributnya NPM, nama, alamat, dan email. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita jalankan tadi ya, jalankan dari icon di sini di browser kita, double klik di halaman desktop kita, double klik icon exam di sini 2 kali. Kemudian muncul kontrol panel exam seperti ini. Aktifkan dulu Apache-nya kita aktifkan start ya. Kemudian MySQL-nya juga kita aktifkan. Kita klik start untuk Apache-nya, kemudian MySQL-nya kita juga klik start. Setelah itu ini klik saja allow ya, allow access. Selanjutnya kita buka browser ya, kita buka browser dengan mengetikkan localhost php my admin. Ya, di sini kita klikkan localhost, kemudian garis php my admin untuk membuka perangkat dari php my admin di sini. Jadi localhost php my admin di browsernya ya kita ketik. Nah, nanti kita akan ditampilkan seperti ini tampilannya, di tampilan php my admin untuk menjalankan tadi exam tadi ya. Nah, di sini untuk membuat database kita pilih new ya, new, kemudian kita ketikkan database di sini. Misalnya kita klik new, kemudian kita pilih DB Siakat Umko. Kita akan membuat database Umko. Kemudian pilih create ya, new, ketik nama databasenya, kemudian pilih create desain ya, desain database baru. Setelah itu kita pilih, nah kita create, maka di sini akan muncul database baru yang kita buat tadi, DB Siakat Umko. Nah, di sini databasenya masih kosong, belum memiliki table. Jadi dia baru hanya database saja, belum memiliki table. Untuk membuat table kita klik di sini, kemudian kita klik aktifkan di database, maka di sini akan muncul create table. Kita akan membuat table, misalnya kita akan membuat table mahasiswa. Jadi kita di sini ketikkan name-nya di TBL mahasiswa. Jadi kita membuat table mahasiswa ya. Pertama aktifkan, klik di sini di database yang kita buat, kemudian di halaman sampingnya kita buat di sini create table-nya, pilih nama table-nya adalah misalnya table mahasiswa. Kemudian kolomnya ada berapa? Tadi ada NPM, nama, kemudian alamat dan email. Jadi ada 4 kolom. Jadi kita klik 4 kolom, pilih go. Nah, di sini kita akan mengisi atributnya apa saja. Atribut dari tabel mahasiswa tadi ada NPM. Kemudian tipe datanya Vanchar ya. Panjang rekodnya adalah misalnya 10.
Kita buat panjang rekodnya di sini 10. Kemudian di sini kita buat di sini null indeksnya dia disetting sebagai primary key. Jadi yang kita buat di sini. Nah, di sini setting primary key npm ya. Primary key-nya adalah npm. Nah, di CS-nya ini 10. Jadi npm ini CS-nya 10, primary key dan go. Kemudian lanjutkan atribut yang kedua, ketika nama mahasiswa, kemudian tipe datanya juga Vanchart ya. Nama mahasiswa, tipe datanya Vanchart. Kemudian size-nya 25 untuk nama ya, untuk nama. Kemudian lanjutkan atribut yang ketiga. Di sini kita tulis alamat. Kita tulis alamatnya, kemudian tipe datanya juga masih Vanchart. Varchart ini di sini berarti dia teks ya. Jadi varchart pilihannya kemudian di sini size-nya misalnya 50 untuk alamat. Kemudian atribut yang keempat kita buat atributnya misalnya email. Kemudian tipe datanya masih varchart. Kemudian di sini size-nya misalnya 15 ya. Jadi di sini yang kita isi adalah nama, tipe datanya, lebar rekodnya, kemudian di sini yang kita setting primary key-nya adalah npm. Jadi primary key-nya kita setting adalah npm. Nah, ketika kita akan membuat tabel-tabel berikutnya juga seperti itu. Nah, di sini kalau sudah kita pilih save. Kalau kita ingin melihat query-nya, kita pilih preview SQL. Nah, inilah SQL-nya, tulisan SQL-nya seperti ini. Jadi di sini untuk membuat tabel tadi kita sudah pernah mengetikkan manual ya, membuat tabel dari mahasiswa ini, create table di DB Siakat Umko. Ini tabel mahasiswa yang terdiri dari npm, tipe datanya varchart, size-nya 10, not null, tidak boleh kosong ya. Kemudian nama mahasiswa, tipe datanya varchart, size-nya 15, kemudian not null juga. Kemudian ada alamat, tipe data varchart, size-nya misalnya 50, not null. Kemudian email varchart, size-nya 20, not null ya. Kemudian primary key-nya adalah npm. Nah, ini jadi sama ya. Jadi ini di sini SQL-nya tampilannya seperti ini, tetapi ketika kalian menggunakan aplikasi, kalian tinggal mengisi saja kolom-kolom yang ada di sini. Kemudahannya di situ. Tapi sebagai calon programmer, misalnya Anda ingin membuat program, Anda harus tahu struktur dari SQL-nya ini. Oke ya, di sini cara membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel-tabel berikutnya juga sama. Kalian klik di database-nya, kemudian di situ akan muncul create table, masukkan nama tabelnya, kemudian berapa jumlah kolom yang dibuat untuk tabel tersebut. Kolomnya itu berdasarkan atributnya apa saja. Oke, selanjutnya kita lakukan proses insert. Kita sudah mendesain database dan sudah mendesain table. Misalnya kita lakukan insert data, memasukkan data ke dalam table. Untuk proses memasukkan data ke dalam table, kita lihat lagi tadi tabelnya adalah atributnya npm, nama, alamat, dan email. Jadi ini yang kita akan isi di table tersebut. Jadi di table mahasiswa ada data value-nya yang terdiri dari npm, nama, alamat, dan email. Langkahnya masih sama di sini. Di sini sudah ada database kita ya, sudah ada DB Siakat Umko, kemudian sudah ada tabel mahasiswa. Klik pada tabel mahasiswa ya, diklik pada tabel mahasiswa. Nah, di sini akan muncul atributnya apa saja. Kemudian pilih ya, dari sini kita pilih insert untuk memasukkan data ke dalam tabel ini. Klik insert. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan value-nya. Apa yang kita isi value-nya? npm-nya berapa, masukkan. Kemudian nama mahasiswanya, masukkan nama mahasiswanya. Kemudian alamatnya, masukkan di kolom alamat. Emailnya juga masukkan emailnya di kolom value dari email tersebut. Jadi ada 4 ya, 4 yang kita isi. Ada npm, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan email. Kemudian di sini juga bisa ini lanjutkan lagi, ketika datanya lebih dari 1, masukkan saja datanya di selanjutnya. Jangan lupa klik go untuk prosesnya. Jadi setelah kita isi, klik go di sini.
Kalau kita memasukkan satu data saja berarti cukup satu, kemudian ketika kita akan memasukkan data lagi, kita bisa lakukan lagi untuk data berikutnya ya. Sama di sini ada beberapa data yang bisa kita entry. Misalnya saya memasukkan satu data saja di sini ya, ada satu data yang sudah saya entry di sini. Saya pilih go di sini ya, klik go, kemudian kita akan ditampilkan ke query dari insert tadi. Ini sama ya proses query. Nah, di sini query-nya adalah insert into, masukkan ke dalam tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa, npm, atribut nama, alamat, email, yang isinya adalah npm-nya ini namanya Diana, alamatnya di sini Jalan Sinangsari, kemudian alamat emailnya diana@gmail.com. Jadi sesuai ya, ini seperti praktikum kita secara manual. Nah, kalau misalnya ingin mencari query-nya saja, kita bisa blok di sini, kita copy. Ini adalah proses query-nya. Kalau ini kita akan memasukkan data baru lagi. Jadi kalau kita ingin memasukkan data baru lagi, kita klik tabel mahasiswa, kemudian pilih insert, kemudian masukkan data dari mahasiswa tersebut. Nah, kalau sudah, ini tadi proses insert data ke dalam tabel mahasiswa. Sekarang kita menampilkan data yang sudah kita masukkan tadi. Jadi ada satu data Diana tadi sudah kita masukkan. Bagaimana kita akan menampilkan atau memanggil select lagi, menampilkan data dari tabel tersebut. Perintah select di sini penggunaannya misalnya di sini ya. Di sini kita gunakan query-nya ya, query-nya SQL-nya menampilkan, misalnya di sini contohnya menampilkan seluruh isi data pada tabel mahasiswa. Kalau seluruh data kita kan bisa gunakan bintang di sini, simbol bintang. Jadi sintaknya select bintang tabel mahasiswa. Atau kita ingin hanya menampilkan satu atribut saja, misalnya kita akan menampilkan data nama mahasiswa saja dari tabel mahasiswa. Berarti sintaknya select nama mahasiswa from tabel mahasiswa. Jadi sintaknya ini sama seperti yang kita lakukan ya. Contohnya videonya misalnya seperti ini. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Perintahnya adalah klik tabel mahasiswa tadi ya. SQL-nya kemudian di sini ada munculnya. Ini contohnya select bintang from tabel mahasiswa. Tampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Maka data tersebut akan muncul di sini. Nih, datanya semua akan muncul. Yaitu ada di kolom npm, kolom nama, alamat, dan email. Karena datanya masih satu yang di entry, maka yang dimunculkan ya hanya satu. Tapi ini lengkap, semua data semua datanya muncul dari npm, nama, alamat, dan email. Karena di sini dimintanya adalah tampilkan semua bintang ini semua ya dari tabel mahasiswa. Atau ketika kita ingin menampilkan hanya nama mahasiswa, sintaknya kita perbaiki ya. Di sini sintaknya bisa kita perbaiki. Kita klik lagi SQL. Kita pilih lagi, klik lagi SQL-nya, di perintah SQL-nya di sini. Kemudian kita perbaiki di sini, misalnya select, tampilkan. Ini bukan bintang, tapi kita hanya menampilkan satu atribut saja. Tampilkan nama mahasiswa. Ya, kita ketikkan di sini. Tampilkan nama mahasiswa from tabel mahasiswa, where one-nya dihapus. Jadi kita akan menampilkan hanya atribut nama saja dari tabel mahasiswa. Ketika kita di sini kita jalankan go ya, kita klik go di sini, maka yang muncul adalah di sini yang dimunculkan hanya nama saja, karena memang kita hanya ingin menampilkan nama mahasiswa saja dari tabel mahasiswa ya. Jadi perintahnya sama, select nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, maka yang muncul di sini hanya nama mahasiswa saja. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan perintah select ya dari query di sini SQL-nya, dari sintak query-nya. Jadi di sini kita bisa membuat query yang kita inginkan, ingin menampilkan data apa saja, kita bisa gunakan query-nya di sini. Baik, mungkin itu saja uraian singkat dari bagaimana menginstalasi aplikasi sampai dengan merancang basis data, membuat tabel,
kemudian menyisipkan data ke dalam tabelnya, recordnya ya, kemudian menampilkan record yang sudah diisi di dalam tabel tersebut. Untuk tabel-tabel berikutnya juga sama, jadi tinggal menambahkan saja untuk membuat tabel-tabel berikutnya. Demikian uraian sekilas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.